Bacaan dari Kitab Ulangan. Di padang gurun seberang sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, "Hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaan dan akal budimu di mata bangsa-bangsa." Begitu mendengar segala ketetapan ini, mereka akan berkata, "Memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mampu mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita berseru kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum yang kubentangkan kepadamu pada hari ini?" Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Orang yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Orang yang tidak berbuat jahat terhadap teman dan tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang-orang tercela, tetapi menjunjung tinggi orang-orang yang takwa, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudaraku terkasih, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran
supaya pada tingkat yang tertentu kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa atas menyelamatkan jiwamu. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ibadah sejati dan tidak bercela di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemari oleh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Atas kehendaknya sendiri, Bapa telah menjadikan kita berkat firman kebenaran, supaya kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan dia. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, pencabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan.
Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, selama pandemi ini kita sangat familiar dengan yang namanya protokol kesehatan. Dan salah satunya yang memang harus dan wajib adalah mencuci tangan. Maka mungkin Anda sedikit bertanya bagaimana dalam Injil ini Yesus kok tidak seolah-olah tidak setuju ketika orang-orang Farisi mempertanyakan kepada Yesus bahwa murid-muridnya tidak melakukan apa yang memang harus dilakukan itu. Dan jawaban Yesus seolah-olah malah menohok mereka dengan mengatakan sebaliknya, yang terpenting yang ada di dalam hati. Saudari-saudaraku yang terkasih, saya yakin kita bisa menangkap maksud dari Injil ini, bahwa Yesus tidak mau mempertentangkan mana yang lebih baik. Tetapi kita bayangkan saja dengan protokol kesehatan, membersihkan yang fisik, yang kelihatan, sungguh memberikan dampak dan efek yang luar biasa bagi kita. Apa itu? Ya tentu supaya kita menjadi lebih sehat, karena dengan menjaga kesehatan, dengan menjaga kebersihan, kita diharapkan mampu lebih sehat lagi. Tetapi yang lebih dalam yang mau ditunjukkan oleh Yesus, alangkah indahnya juga kalau apa yang keluar ini sungguh-sungguh muncul dari dalam. Kita menyebutnya protokol hati. Berapa kali Anda mencuci hati Anda? Dan sarananya sangat bagus dalam agama kita, ajaran agama kita, yaitu dengan sakramen tobat. Wah, pandemi ini susah Romo, mau sakramen tobat. Takut, ya memang ada keterbatasan. Tetapi yang mau saya katakan adalah bahwa sebenarnya Yesus mau mengajak kita menggali lebih dalam apa yang menjadi pokok sebenarnya. Yesus mau mengajak kita untuk melihat lagi bahwa dalam hidup ini memang sesuatu itu harus muncul dari dalam. Dan bahayanya memang budaya kita saat ini seolah-olah mengajak kita untuk hanya melihat yang permukaan-permukaan, dan itu juga terjadi dalam zaman Yesus. Ketika itu dikatakan bahwa orang-orang Farisi itu lebih berpedoman pada apa yang kelihatan. Maka Yesus menyebutnya sebagai adat istiadat dalam pengertian, yaitu peraturan-peraturan yang hanya dibuat manusia, tidak mendasarkan pada apa yang menjadi aturan atau prinsip-prinsip mendasar, aturan Allah sendiri. Apa itu? Tentu kalau kita tahu betul, ya kita diharapkan untuk mampu memunculkan hati yang bersih. Karena disitulah akan memproduksi sikap dan perbuatan yang jauh lebih bagus. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, semoga permenungan kita, bahkan dengan keterbatasan peribadatan kita, itu semakin membuat kita masuk lebih dalam. Bahwa agama ternyata bukan soal simbol-simbol saja. Agama sekarang tidak hanya soal bagaimana yang kelihatan, tetapi agama sekarang diajak untuk semakin merasuk ke dalam hati kita. Mungkin selama ini kita dalam beribadah masih terpacu, atau bahkan mungkin kita masih tergerak karena hal-hal yang fisik. Pokoknya saya kalau hari Minggu harus ke gereja. Ketika ditanya kenapa, ya karena dulu orang tuanya ngajarnya gitu. Kenapa harus misa? Ya karena Romo Warno menyuruh. Bahkan setiap hari. Kenapa mau misa? Ya ndak enak sama tetangga, kita sama-sama orang Katolik.
menjadi sulit karena hanya apa yang nampak. Tetapi kita diajak untuk sekarang ini bertanya. Bahkan ketika tidak bisa pergi ke gereja, apakah kita masih rajin perayaan Ekaristi? Bersyukur sebenarnya bahwa selama pandemi ini, dengan live streaming ini, minimal channelnya Sayuka ini yang misa di atas 50. Misa harian maksud saya. Saya bayangkan kalau itu semua memang kalau nanti pandemi selesai dan bisa hadir di dalam gereja, jauh lebih banyak. Karena kalau misa harian itu, Romo Warno biasanya menghitung itu, tidak sampai 30. Ini soal misa saja. Tetapi yang menurut saya lebih penting adalah sekarang kita diajak untuk menjadi orang yang memiliki agama yang bukan hanya soal yang nampak, tetapi apa yang ada di dalam. Maka seringkali dikatakan tunjukkan agamamu. Apa yang kita tunjukkan? Ini kok ending sekali, ini susah bicara atau saya nggak dengar apa-apa ya. Soalnya dilapisi beberapa lapis. Tapi Anda bahagia ya pagi hari ini ya. Takutnya tertekan mendengarkan khotbah saya. Bapak Ibu saudari-saudaraku yang terkasih, sekali lagi bukan hanya Anda, kami semua diajak untuk semakin menggali bahwa iman, ajaran iman ini benar-benar harus bertumbuh dari dalam. Dan itulah yang menurut saya, sekali lagi, dalam situasi pandemi ini yang akan malah memberi kekuatan yang jauh lebih dalam lagi. Ada banyak kesaksian, bagaimana orang lebih dikuatkan ketika situasi yang tidak memungkinkan, cobaan yang begitu berat. Kekuatannya dari mana? Dari dalam. Saya sendiri merasakan ya, ketika di karantina itu hanya ketemu suster di rumah sakit. Mau ngobrol sama suster juga enggak kelihatan, musernya cuma kelihatan matanya gitu. Ya cuma anak seriwing, iki wedok, iki lanang gitu aja. Cuma enggak tahu ki siapa, mau ngomong ya, ini yang tadi. Jadi saya biasanya, ini perawat yang tadi atau bukan? Karena sama saja ya, kan kalau ukuran perawat itu sama biasanya ya. Apa? Ya kita dicoba hanya kekuatan dari dalam. Dan itulah yang menurut saya hari ini kita diingatkan oleh Yesus. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, semoga apa yang disampaikan oleh Yesus ini bukan mau mempertentangkan yang kelihatan, yang fisik, dan yang di dalam, yang hati itu. Tetapi ini menggali lebih dalam. Supaya apa yang keluar, yang kelihatan, sungguh-sungguh muncul dari dalam hati kita. Karena disitulah sebenarnya kekuatan dan Allah sendiri yang hadir memberikan hidupnya bagi diri kita supaya kita juga beroleh hidup. Semoga berkat Allah menyertai kita sekalian. Amin.